Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Selaparang TV dimanapun Anda berada, senang sekali kami kembali hadir menjumpai Anda dalam program acara Bimbingan Rohani Pengajian Bulanan Pemda Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, yang mana pada kesempatan kali ini merupakan sesi 1 di bulan Februari tahun 2022 dan bertempat di Masjid Kantor Bupati Kabupaten Lombok Timur. Dan di tempat ini telah hadir Bapak Tuan Guru Haji Hudatullah Muhyiddin Abdul Aziz MA yang nantinya akan menyampaikan tausiahnya. Dan tidak berlama-lama pemirsa, langsung saja kita simak. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izinnya kita dapat bersama-sama bersilaturahim dalam rangka pengajian bulanan kita. Alhamdulillah wa syukrulillah. Hadirin hadirat rahimakumullah, karena pengajian kita ini berterusan, kemungkinan kita akan mulai dengan ibadah atau cara kita beribadah. Kalau akidah atau tauhid, alhamdulillah kita sudah mukmin, mukminah, muslim, muslimah menurut akidah ahli sunnah wal jamaah atau menurut akidah asy'ariyah al-maturidiyah. Karena akidah atau tauhid ini banyak yang terjadi. Ada akidah asy'ariyah, ada akidah Wahabiyah, ada akidah Syi'iyah, ada akidah Ibadiyah, ada akidah Mu'tazilah. Mayoritas muslim atau mukmin di dunia akidahnya akidah Asy'ariyah, dan itu yang pertama di dunia yang menulis dan membentuk akidah atau tauhid, yaitu Al-Imam Al-Asy'ari dan Al-Imam Al-Maturidi. Maka as-sawadul a'zam atau mayoritas di dunia orang yang beriman adalah akidah Asy'ariyah. Karena dia yang pertama dan yang sangat sederhana, tidak berbelit-belit. Siapapun yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu sudah mukmin, sudah muslim. Berbeda dengan akidah Wahabiyah yang sekarang banyak dibicarakan, yaitu kalau akidah Wahabiyah dia akidah triologi, 3 tauhid. Ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma wa sifat, dan dipisah-pisahkan. Dia tidak menjadi satu. Kalau Asy'ari dia menjadi satu gabungan uluhiyah, rububiyah,
asma wa sifat itu jadi satu. Kalau Wahabi dipisah-pisahkan jadi 3. Jadi kalau contohnya orang-orang jahiliyah, mereka berkata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kata orang-orang jahiliyah, kami tidak menyembah berhala-berhala melainkan untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Sekiranya kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan berkata, Allah. Berarti orang-orang jahiliyah ini sudah kenal Allah. Mereka tahu Allah. Tetapi mereka menggunakan berhala untuk wasilah, untuk menyampaikan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka yakin bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah, bukan berhala-berhala itu. Menurut akidah Wahabiyah, mereka itu beriman, bertauhid, tapi tauhid rububiyah. Karena tidak menyembah Allah secara langsung, maka mereka itu bertauhid, tauhid rububiyah. Rububiyah artinya meyakini bahwa Allah menciptakan seluruh alam semesta. Itu Rob. Rob artinya yang menjaga, yang mentadbir, yang mencipta. Itu Rob, rububiyah. Adapun ilahiyah atau uluhiyah, yaitu apabila seseorang menyembah Allah tanpa perantaraan berhala, itu uluhiyah. Artinya mentuhankan Allah. Kalau rububiyah, Allah sang pencipta. Maka kalau menurut akidah Wahabiyah yang dicetuskan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab pada abad yang ke-20, tahun 1700-an, beliau menulis kitab tauhid yang namanya Fathul Majid, yang bertentangan dengan tauhid Asy'ariyah. Dan beliau tidak setuju dengan akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah dari abad ke-7 lagi sudah ada. Makanya imam-imam mazhab yang 4, mereka itu akidahnya akidah Asy'ariyah. Kalau akidah Wahabiyah baru-baru saja abad ke-20 dan lahirnya di Najd di Arab Saudi. Kemudian diwajibkan semua rakyat Arab Saudi mempelajari kitabnya, kitab tauhidnya, tauhid Fathul Majid. Dan tidak dibolehkan mempelajari tauhid Asy'ariyah di Arab Saudi. Kalau sebelum Muhammad bin Abdul Wahhab, sebelum adanya akidah Wahabiyah, semua Asy'ariyah di Arab Saudi. Begitu lahir Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian menulis buku atau kitab tauhid, maka dirubah total. Tidak boleh lagi menggunakan tauhid Asy'ariyah. Wajib menggunakan tauhid Wahabiyah atau akidah Wahabiyah yang membagi 3 tauhid. Jadi orang-orang jahiliyah yang mengakui bahwa sang pencipta langit dan bumi ini adalah Allah, mereka itu orang bertauhid, tapi tauhid rububiyah, tidak tauhid ilahiyah.
Begitu juga orang yang sudah beriman tetapi tidak menerima asma wa sifat. Asma wa sifat maksudnya asma, nama-nama Allah, kemudian sifat-sifat Allah. Karena akidah Asy'ariyah mentakwil sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran itu ditakwil, artinya dipindahkan artinya, seperti yadullah, tangan Allah, artinya kekuasaan Allah, ditakwil. Tapi kalau akidah Wahabiyah tidak boleh mentakwil. Yadullah, tangan Allah. Wajhullah, ya wajah, muka Allah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, dia bersemayam di arsy. Dia tinggal duduk di arsy. Itu akidah Wahabiyah. Maka akidah Asy'ariyah disalahkan karena mentakwil ayat-ayat Al-Quran. Artinya memindahkan artinya kepada yang bisa atau yang mudah diterima oleh orang yang beriman. Karena orang yang beriman mungkin kesulitan kalau dijelaskan tangan Allah, nanti akan terbayang tangan Allah itu seperti tangan manusia. Wajah Allah kalau tidak ditakwil nanti akan terbayang bahwa wajah Allah seperti wajah manusia. Allah bersemayam di arsy, nanti akan terbayang bahwa Allah duduk bersila di arsy. Makanya Al-Imam Al-Asy'ari mentakwil. Orang-orang Wahabi, orang-orang yang mentakwil ini atau orang-orang Asy'ari ini belum memiliki iman yang sempurna. Jadi orang beriman belum bertauhid. Orang jahiliyah bertauhid. Itu teologi tauhid. Kalau ahli sunnah wal jamaah Asy'ari, karena orang Wahabi juga mengklaim diri mereka ahli sunnah wal jamaah. Maka ahli sunnah wal jamaah ini akan dibagi. Ada ahli sunnah wal jamaah Wahabiyah. Ada ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Kalau begitu dibagi ahli sunnah, karena mereka juga mengatakan diri mereka ahli sunnah. Bahkan mereka saja yang ahli sunnah. Kalau yang Asy'ari ini, yang mayoritas ini, mereka ini ahli bid'ah, dhalalah. Makanya mereka tidak membolehkan bergaul dengan selain dari golongan mereka. Tidak boleh. Karena selain mereka itu ahli bid'ah. Bukan ahli sunnah wal jamaah. Mereka saja yang ahli sunnah wal jamaah. Kalau yang Asy'ari itu ahli bid'ah. Bahkan mereka menyalahkan Al-Imam Asy'ari. Mereka tidak menerima sifat 20. Tidak menerima Asmaul Husna 99. Tidak. Jadi orang Asy'ari ini menurut mereka karena tidak menerima asma, tauhid asma was sifat, mereka menerima uluhiyah, mereka ibadah, ya. Mereka menerima rububiyah karena mereka yakin pencipta Allah. Tapi masih ada masalah pada asma was sifat. Karena kita mentakwil. Al-Imam Asy'ari mentakwil.
Itu yang mereka mengatakan bahwa selain mereka itu adalah ahli bid'ah dari segi akidah. Karena tidak menerima asma wa sifat, tauhid asma wa sifat, tauhid nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Artinya kita mentakwil. Dan mayoritas orang yang beriman di dunia ini Asy'ari. Yang akidah Wahabiyah itu hanya di Arab Saudi saja. Negara-negara lain tidak ada menerima. Tidak ada. Jadi negara yang kecil itu saja. Arab Saudi yang menerima. Karena yang muassis, yang pertama kali membangun akidah Wahabiyah kan orang Saudi. Orang Najd. Maka itu sebabnya Wahabi ini hanya diterima di Arab Saudi saja. Dan menghapuskan akidah Asy'ariyah. Jadi mereka mengklaim ahli sunnah wal jamaah, tidak apalah. Mereka ahli sunnah wal jamaah Wahabiyah. Kita ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Itu perbedaannya dari segi akidah. Kalau ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah, yang tiga itu jadi satu. Orang jahiliyah yang mengakui bahwa Allah pencipta langit dan bumi tidak dinamakan bertauhid. Karena dia jadi satu. Uluhiyah, rububiyah, semua sifat jadi satu. Tidak dipisahkan. Kalau Wahabiyah dipisahkan. Maka walaupun dia kafir, tapi dia mengakui yang mencipta alam semesta ini adalah Allah, maka dia bertauhid, tauhid rububiyah. Karena dipisah-pisah. Walaupun tidak bertauhid uluhiyah. Begitu juga kalau ada orang yang beriman, dia beribadah, dia yakin sang pencipta adalah Allah, tetapi tidak menerima akidah atau tauhid asma wa sifat. Artinya tidak menerima sifatnya Allah sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran. Artinya dia mentakwil, dia belum dikatakan beriman sempurna. Atau dikatakan mereka itu ahli bid'ah. Termasuk Imam Asy'ari yang pertama kali membuat atau menyusun kitab tauhid, termasuk menurut mereka dia itu imam bid'ah. Sampai begitu. Nah, jadi di pasaran sekarang ini di Indonesia ada dua akidah yang bersaing kuat. Akidah Wahabiyah dan akidah Asy'ariyah. Dan yang menyerang, yang diserang, yang menyerang yaitu Wahabiyah menyerang Asy'ariyah. Pokoknya orang yang bukan Wahabi itu ahli bid'ah. Apa saja kita lakukan, semuanya bid'ah. Sampai dia bilang kunut itu bid'ah. Jadi orang yang kunut subuh itu orang-orang bid'ah. Orang yang melafazkan niat itu orang bid'ah. Kalau kita bilang, yo ini kan Imam Syafi'i yang mengatakan sunat, dia itu ahli bid'ah katanya. Imam Syafi'i ahli bid'ah, ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Masalah besar. Oleh karena selain mereka itu ahli bid'ah, ya tidak boleh berbicara, tidak boleh ngobrol, tidak boleh bersama. Makanya mereka kan tidak mau, eksklusif, mereka khusus. Yang akidahnya katanya akidah yang murni mereka. Kalau yang Asy'ari ini bid'ah semua. Bahkan amalan-amalan kita itu dianggap semua bid'ah. Apakah Imam Syafi'i mensunatkan kunut
subuh, tidak punya dalil. Dia bilang ada dalilnya, tapi dhaif katanya. Dhaif. Yo berarti Imam Syafi'i mengajarkan bid'ah. Ya. Jadi orang-orang yang kunut ini orang bid'ah. Tidak boleh bergaul dengan mereka. Artinya sampai ibadah yang kita laksanakan sesuai dengan mazhab kita pun itu dikatakan bid'ah. Kalau itu bid'ah ya berarti imam kita juga mengajar bid'ah. Berarti Imam Syafi'i mengajarkan bid'ah. Itu kesimpulannya. Jadi mereka datang ke Indonesia atau orang-orang Indonesia sendiri yang sudah dilatih, yang sudah diberikan ilmu Wahabiyah di Mekah atau di Madinah, itu dikirim untuk menyebarkan faham Wahabiyah. Karena mereka yakin bahwa faham Asy'ariyah itu salah. Itu yang mayoritas orang beriman di dunia, Asy'ariyah. Wahabiyah tidak ada, hanya di Arab Saudi saja. Sekarang ini mereka terus ke seluruh dunia. Ingin menghapuskan akidah Asy'ariyah. Padahal itu akidah ulama-ulama besar. Imam-imam besar menerima akidah Asy'ariyah, menerima sifat 20, menerima Asmaul Husna. Itu ulama-ulama besar. Tapi kan mereka ini kalau tidak sefaham dengan mereka, sebesar apapun alimnya seorang, sehebat apapun, seimam apapun, itu tidak ada nilainya di sisi mereka. Diremehkan, dilecehkan, tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Imam Syafi'i, kecil kan, kecil, tidak ada nilainya. Yang bernilai yang sefaham, walaupun tidak punya ilmu, tapi sefaham, itu orang hebat. Setinggi apapun ilmunya, tapi tidak sefaham, itu tidak ada nilainya di sisi mereka. Itu perbedaan. Kalau kita ahli sunnah wal jamaah al-Asy'ariyah, kalau sudah mengucap 2 kalimat syahadat, sudah beriman, sudah muslim, tidak ribet-ribet, gampang. Tidak boleh kita katakan, oh dia ini musyrik, oh dia ini belum sempurna tauhidnya, akid. Tidak boleh. Kalau dia sudah mengucap 2 kalimat syahadat, sudah muslim, mukmin. Karena tauhid yang 3 itu kalau dalam akidah Asy'ariyah dia menjadi satu. Dia uluhiyah, dia rububiyah, dia asma wa sifat jadi satu. Tidak dipisahkan. Seperti akidah Wahabiyah, memisahkannya. Itu sangat bahaya. Orang kafir, walaupun dia kafir, walaupun dia jahiliyah, tapi dia mengakui bahwa sang pencipta ini adalah Allah, berarti dia tauhid rububiyah. Walaupun tidak tauhid uluhiyah. Walaupun dia beriman, bertauhid uluhiyah, bertauhid rububiyah, tapi tidak bertauhid asma wa sifat, itu belum diakui sebagai orang beriman. Makanya orang-orang yang mentakwil ini kan akidah Asy'ariyah. Maka yang mentakwil itu belum dikatakan orang yang beriman. Bahkan dikatakan mereka itu ahli bid'ah. Mayoritas itu. Padahal mayoritas di dunia ini orang beriman itu mayoritas akidahnya Asy'ariyah. Dan ulama-ulama besar yang terdahulu semuanya akidah Asy'ariyah. Imam-imam besar semuanya Asy'ariyah. Begitu datang Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian menyebarkan tauhidnya di Arab Saudi, padahal permulaannya tidak ada orang menerima.
Tidak ada. Sebelum Muhammad bin Abdul Wahab ini menyebarkan tauhidnya di Arab Saudi, semua orang Arab Saudi itu akidah Asy'ariyah. Tapi begitu disebarkan dengan cara paksaan, dengan cara kekerasan, karena meyakini apa yang dicetuskan itu yang benar, maka dia menggunakan paksaan dan kekerasan untuk menyebarkan, luaskan akidahnya. Akidah Wahabiyah yang baru lahir pada abad 20, 1700-an. Akhirnya ada juga yang berpendapat bahwa di situ ada kontak politik antara Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dengan Raja Abdul Aziz. Bapak mereka nih, raja-raja Saudi nih. Jadi dulu Raja Abdul Aziz menerima tauhid Muhammad bin Abdul Wahhab dengan syarat. Tapi ada syarat. Karena waktu itu kan belum aman, masih perang antara Raja Abdul Aziz dan Syarif yang ada di Mekah. Dulu kan di luar kerajaan Raja Abdul Aziz, Mekah itu dikuasai oleh Syarif. Akhirnya dia membuat kesepakatan bahwa baik Muhammad bin Abdul Wahhab, kami terima tauhidmu dengan syarat kamu mendukung dan menyokong kekuasaan dan kerajaan saya. Jadi di situ sudah masuk politik. Maka setuju. Akhirnya diwajibkan semua rakyat Saudi membaca kitab tauhid Muhammad bin Abdul Wahhab dan menghapuskan akidah Asy'ariyah dari Arab Saudi. Kalau dulu kan hanya di situ saja, sekarang ini sudah mulai menyebarluaskannya di seluruh dunia dan menjelek-jelekkan ulama-ulama mazhab, ulama-ulama besar, dengan tujuan supaya akidah Wahabiyah ini bisa menggantikan akidah Asy'ariyah di dunia. Mereka sedikit, tidak banyak, di Indonesia saja sedikit, yang banyaknya Asy'ariyah. Tapi karena menyebarkan Wahabiyah dengan seganas-ganasnya, maka seolah-olah mereka yang mayoritas. Padahal mereka sedikit. Walaupun di Arab Saudi ada juga yang tidak menerima sampai sekarang akidah Wahabiyah. Ulama-ulama yang di Arab Saudi itu, yang di Mekah, yang di Madinah, masih banyak tidak menerima. Masih banyak Asy'ariyah. Mereka kalau bulan Rabiul Awal, mereka mengadakan maulidan juga. Mengadakan burdah, selawat di Mekah, di Madinah. Tidak menerima akidah Wahabiyah. Karena itu sangat bahaya. Meremehkan, merendahkan, mengecilkan orang-orang selain yang tidak sefaham dengan mereka. Setinggi apapun ilmunya, kalau tidak sefaham, habis. Direndahkan, diremehkan, dihina. Itulah dia cara dakwah mereka. Kalau kita gampang. Kalau seorang sudah mengucap 2 kalimat syahadat, sudah. Dia bukan musyrik, dia bukan ahli bid'ah. Dia orang beriman. Itu ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Itu cara membedakan antara akidah Wahabiyah dengan akidah Asy'ariyah. Bahwa akidah Wahabiyah membagi tauhid menjadi 3. Tauhid uluhiyah, artinya tauhid ketuhanan.
artinya mengakui Allah sebagai Tuhan dan menyembahnya. Ada tauhid rububiyah, yaitu tauhid pengakuan sang pencipta adalah Allah. Kemudian tauhid asma wa sifat, mengakui tanpa mentakwil sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan dipisah. Kalau akidah Asy'ariyah jadi satu. Walaupun dia mengakui bahwa Allah pencipta, tapi tidak diakui bahwa Allah sebagai Tuhan, hanya sebagai pencipta saja. Kalau akidah Asy'ariyah tidak dinamakan bertauhid, yaitu luar dari iman. Walaupun dia mengakui Allah sang pencipta, tapi tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, maka dia di luar iman. Tidak dinamakan bertauhid. Itu Asy'ariyah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau kita sudah bertauhid, kita sudah beriman 100%. Tidak dinamakan ahlu bid'ah, tidak. Kita sudah mengucap 2 kalimat syahadat, sudah beriman, sudah bertauhid, sudah berakidah, sudah beriman. Tidak diragui lagi. Tinggal kita bagaimana cara kita beribadah dengan cara yang baik dan sempurna. Kita mulai dari kitab Thaharah, bersuci. Mungkin kita semua sudah belajar, tapi hanya untuk tazkirah, hanya untuk mengingatkan saja. Ada namanya di kitab Thaharah itu wasailut thaharah, alat yang digunakan bersuci. Di dunia ini ada 4 alat yang kita gunakan untuk bersuci. 4 di dunia. Yang pertama al-ma', air. Kita menggunakan air untuk bersuci. Yang kedua at-turab, debu. Kita gunakan untuk tayamum. Yang ketiga al-hajar, batu. Kita gunakan untuk beristinja. Yang keempat ada namanya al-istihalah, perubahan. Yang pertama air, kita gunakan untuk wudu, mandi, menghilangkan najis. Debu kita gunakan untuk tayamum. Kemudian batu kita gunakan untuk istinja. Kemudian ada namanya perubahan. Perubahan itu mensucikan, yaitu untuk arak atau minuman keras. Apabila dia berubah, khamr ini, arak ini, dia berubah menjadi cuka, maka dia akan menjadi suci. Perubahannya itu yang mensucikannya. Contohnya, ambil air tua atau air nau itu. Waktu dia baru turun, dia manis, kita minum, tidak memabukkan. Atau air poteng, waktu baru masak, kita minum, kita makan, tidak memabukkan. Tapi biarkan dia 2 minggu atau 3 minggu. Air poteng itu, air nau atau tua itu, biarkan dia sebulan, dia akan keluar buihnya. Minum dia, pasti mabuk. Dia akan jadi berubah menjadi minuman keras, dia akan keras. Biarkan lagi sebulan, dia akan menjadi cuka, dia akan masam. Perubahan-perubahannya itulah yang menjadikannya suci. Waktu dia baru turun, halal, suci. Setelah itu dia akan berbuih
menjadi minuman keras, menjadi haram, menjadi najis. Kemudian dia akan berubah menjadi cuka yang masam itu. Maka dia akan suci. Jadi tahapannya halal, haram, halal. Kalau sudah menjadi cuka, dia menjadi halal, menjadi suci dengan perubahan tanpa ditaruhkan apa-apa. Dia merubah dirinya sendiri. Tidak boleh ditaruhkan obat-obat untuk dia berubah, tidak. Dia akan merubah dirinya sendiri. Ini 4 yang kita gunakan bersuci di dunia ini. Kalau air sudah maklum, kita gunakan untuk wudu, untuk mandi, untuk menghilangkan najis. Debu kita gunakan untuk tayamum. Kemudian batu. Batu ini digunakan untuk istinja. Apabila tidak ada air, kita menggunakan batu. Itu istilah hajar atau batu. Itu istilah di dalam kitab-kitab klasik atau ulama-ulama zaman dulu. Tapi yang dimaksudkan di situ tidak harus batu, benda yang kasar, yang bisa menghilangkan kotoran. Itu maksudnya batu. Kullu syai'in khashinin, semua benda kasar. Boleh digunakan untuk beristinja, yang tidak bahaya, tidak membahayakan, dan tidak makanan. Tapi kalau dia membahayakan, tidak boleh. Atau makanan, tidak boleh. Atau dia benda tidak kasar, dia halus, tidak boleh, tidak sah. Contohnya benda yang bahaya. Mau beristinja pakai ampas durian, tidak boleh, bahaya kan? Akan bertambah lubang lagi. Beristinja pakai ampas durian, kan bahaya. Nggak boleh. Itu ampas salak. Kalau ampas rambutan mungkin bisa lah, karena dia lemas kan. Nah, tidak membahayakan. Dan yang halus juga tidak boleh. Contohnya pakai daun pisang basah. Kalau daun pisang kering bisa, karena dia kasar kan. Kalau pakai tisu kasar boleh, kertas boleh, sapu tangan boleh, pokoknya benda yang kasar, tisu, kertas, sapu tangan, kain, yang kasar. Kalau yang halus tidak bisa, pakai daun pisang tidak bisa, karena dia halus kan, tidak menghilangkan kotoran. Atau daun pisang basah tidak bisa. Atau makanan, walaupun tidak makanan manusia, walaupun makanan jin, tulang, tidak boleh. Karena tulang itu makanan jin. Kenapa tidak bisa habis-habis tulang itu kita lihat? Katanya dimakan oleh jin. Tapi kok masih utuh? Karena jin dia makan tidak menggunakan mulut. Menggunakan hidung. Hanya dia cium saja. Itu jin, makanya tulang itu kan utuh dia. Padahal dimakan setiap hari. Hanya dicium-cium saja, kenyang dia. Nah, itu jin. Dia tidak makan seperti kita, pakai mulut. Makanya ada cerita Abu Nawas, dia ini seorang yang pengembara kan. Abu Nawas, dia mengembara, dia jalan saja, keliling kota, kampung, dusun, dasan. Begitu dia lapar, dia masuk restoran. Dia buka lauk-lauk itu, makanan itu, hanya dia cium saja, kenyang dia. Hanya dia cium saja. Abu Nawas ini pakai hidung dia cium-cium, kenyang, pergi lagi. Nanti begitu lapar, kalau ada orang buat sate, berdiri dia untuk mencium asap sate itu. Nanti kenyang dia, hanya dia cium saja. Tapi katanya pada suatu tempat, kasir restoran itu minta bayar.
Abu Nawas, habis hari makanan itu masuk ke hidungmu, mana bayarnya katanya. Hah? Masa perlu dibayar? Kan tak, saya makan, itu masih utuh. Ya tapi bumbu-bumbunya habis masuk ke hidungmu katanya. Dikeluarkan logamnya, logam emasnya, dinarnya. Kemudian dijatuhkan di depan kasir itu. Nah, sudah dengar? Sudah katanya. Diambil terus, itu bayarnya kan. Nah, jadi dibayar dengan bunyi logam. Abu Nawas. Pakai hidung nih, tidak makan. Kenyang dia. Nah, itu jin. Jadi tulang itu makanan jin. Tidak boleh dipakai untuk beristinja karena dia makanan walaupun makanan jin, walaupun makanan makhluk yang lain. Nah, itu makanan tidak boleh kita gunakan untuk beristinja. Jadi semua benda yang kasar boleh, boleh pakai dinding, boleh pakai pohon, boleh pakai daun kering. Nah, kalau kita laki-laki gampang, tidak seperti perempuan kan. Kalau dia istinja agak susah dia. Kalau kita laki-laki boleh di tembok, ya kan. Kalau buang air kecil, di tembok saja. Dan itu memang kejadian, Waktu saya baru datang di Mekah tahun 76, tahun 70-an itu banyak kamar kecil dibuat oleh kerajaan Arab Saudi. Di Arafah, di Mina, di Muzdalifah, banyak. Tapi masalahnya air. Kalau musim haji macet air. Orang sudah buang air kecil, begitu dibuka keran, tidak ada air. Gimana caranya? Ya di tembok saja. Kan tidak ada alternatif. Itu dulu tahun 70-an, 60-an. Karena air susah dulu, musim haji. Kamar kecilnya banyak, di Arafah banyak, di Mina, di Muzdalifah banyak. Tapi masalahnya air. Nah, masalah air. Boleh, mau di tembok, mau di pohon kelapa, pohon mangga, tidak masalah. Kalau laki-laki, pakai daun kering. Pokoknya dia bisa menghilangkan kotoran. Jadi tidak harus batu. Disebut batu karena itu yang ada di Mekah, di Madinah, di zaman Nabi dan zaman sahabat. Itu yang ada. Makanya disebut batu. Para sahabat kalau mau buang air, dia ke tengah padang pasir malam supaya tidak dilihat oleh orang, termasuk ibu-ibu juga pergi ke tengah padang pasir malam. Kalau sakit perut siang ya tahanlah sampai malam supaya tidak dilihat oleh orang. Pergi ke tengah padang pasir bawa batu. Itu sebabnya turun ayat hijab, ayat jilbab. Karena sebelum turun ayat jilbab 59 surah Ahzab itu, sebelum turunnya ayat itu, ibu-ibu sahabat juga tidak ada yang pakai jilbab, tidak pakai kerudung, tidak pakai jilbab, apalagi cadar. Sama dengan pakaian budak-budak perempuan. Preman-preman Madinah, kalau dia melihat perempuan-perempuan pergi ke tengah padang pasir, diganggu dia, disindir dia, diusik dia. Maka turunlah firman Allah, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, putri-putrimu, dan wanita-wanita mukminah untuk mereka menurunkan jilbab ke dada mereka. Diwajibkan pakai jilbab. Tujuannya untuk membedakan
yang budak dan yang merdeka. Itu tujuannya. Kalau yang budak tidak wajib pakai jilbab, yang panjang perempuan. Dia auratnya sama dengan aurat laki-laki antara pusat dan lutut. Yang merdeka wajib pakai jilbab supaya dikenal oleh preman-preman ini bahwa ini merdeka, tidak berani diganggu. Yang tidak pakai jilbab itu budak. Nah, untuk membedakan. Maka yang setelah turun ayat itu, ibu-ibu sahabat pakai jilbab dan pakai cadar, menutup seluruh tubuh badannya untuk membedakan antara budak dan yang merdeka. Budak itu perempuan, budak yang perempuan, dia auratnya antara pusat dan lutut, seperti aurat laki-laki, supaya mudah untuk diperiksa oleh pembelinya. Karena akan dijual kan, akan dibawa ke pasar. Kan seperti sapi, kambing, kan tidak pakai berpakaian, tidak berpakaian. Supaya mudah diperiksa oleh pembelinya. Kalau dia contohnya sakit-sakitan, itu murah dia. Contohnya mungkin ada di kakinya kurek-kurek atau di tangannya, murah dia. Jatuh harganya. Apalagi yang sesak napas, murah. Jadi supaya mudah untuk memeriksanya, maka auratnya antara pusat dan lutut diperiksa oleh pembelinya, karena di situ nanti penentuan harga. Karena ada juga yang penggemukan budak. Ada toke-toke penggemukan budak. Dia beli yang kurus-kurus, yang sakit-sakit. Nanti dirawat, diobati, kasih makan, rawat. Sudah sehat, badannya sudah gemuk, montok, mahal dia dijual. Nah, itu penggemukan budak. Ada toke-tokenya. Tapi mereka tidak berani untuk menggauli budak. Bagaimanapun cantiknya, tidak berani dia, toke-toke itu. Karena sudah di mindsetnya, ini bukan manusia, ini sapi, ini kambing. Jadi kalau menggauli budak ya berarti menggauli sapi, ya kan? Makanya waktu kalau ada pernikahan, kalau yang kaya-kaya, kadonya itu budak. Dibawakan dia budak yang cantik, istrinya itu tidak cemburu. Nah, itu lihat sapi dibawakan kamu tuh kan. Jadi dia tidak berani untuk menggaulinya. Ini bukan manusia, sapi dibawakannya. Yang kedua, tidak berani menggaulinya karena kalau dia mengandung, budak itu mengandung, kemudian melahirkan anak. Anaknya merdeka mengikuti tuannya. Tapi ibunya tetap budak. Tapi tidak boleh dijual. Dia tetap budak, tapi tidak boleh lagi dijual. Karena dia akan merawat anaknya kan. Nah, dia tidak boleh dijual. Itu namanya ummul walad. Ibu anak. Itu tidak boleh dijual. Jadi kalau dia sudah beli mahal-mahal atau apalagi dia tujuannya untuk penggemukan, kalau digauli, nanti dia mengandung, melahirkan, rugi dia kan. Tidak boleh dijual lagi, kan rugi dia. Makanya tidak berani dia menggaulinya. Karena tujuannya untuk jual beli. Nah, jadi tidak berani dia gauli. Itu hukum sampai datang Islam, hukum itu tetap. Pada awal Islam kan masih ada budak, masih ada panjak. Budak ini datangnya atau adanya dari zaman sebelum
Islam lagi, sudah ada perbudakan. Bukannya Islam yang membuat perbudakan, tidak. Dari sebelum lahirnya Nabi kita sudah ada perbudakan, perpanjakan. Bahkan dari zaman Nabi Yusuf. Yusuf itu kan dibuat jadi budak. Begitu didapati oleh orang-orang Mesir, pengembara Mesir, dari dalam sumur, dibawa ke Mesir, langsung kan dibawa ke pasar. Dijual. Akhirnya dibeli oleh Al-Aziz, menteri Mesir kan, yang istrinya Zulaikha. Dia yang membelinya. Jadi pengembara-pengembara ini cepat-cepat membawanya ke pasar, jangan-jangan nanti dicari oleh keluarganya, dijual. Dari situ terjadinya budak. Dari anak-anak yang ditemui atau yang tidak tahu jalannya pulang ke rumahnya, ditangkap buat jadi budak. Anak-anak jalanan itu. Kalau dulu, kalau ada anak-anak jalanan ini, habis dibawa ke pasar dia. Ya, jadi budak dia. Itu asal-asal budak. Yang kedua, karena perang atau serang menyerang. Nanti tawanan-tawanan perang itu, anak-anak itu akan dibuat jadi budak. Itu asal-asal perbudakan. Zaman dulu. Zaman Islam masih diakui adanya perbudakan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin supaya perbudakan ini cepat hilang dari muka bumi. Kan tidak mungkin Nabi secara drastis langsung menghapuskan budak, tidak mungkin. Orang-orang jahiliyah masih punya budak banyak. Seperti mengharamkan minuman keras, kan bertahap dia. Tidak bisa begitu datang Islam terus Nabi, oh ini haram, ini haram, ini tidak boleh. Tidak bisa diterima Islam. Makanya dia bertahap. Bertahap. Minuman keras masih diminum oleh para sahabat pada awal Islam. Masih halal. Kemudian bertahap dengan waktu. Kalau sebelum sholat, mau sholat itu haram. Setelah sholat halal. Makanya orang-orang sahabat-sahabat yang sholat itu cepat-cepat dia sholat karena botolnya sudah di depannya. Supaya cepat kan, cepat dia sholat. Assalamualaikum, langsung minum. Habis sholat halal, tidak masalah. Nah, itu tahapan-tahapannya. Karena minuman keras itu minuman istimewanya orang-orang jahiliyah. Kalau ada acara-acara pasti ada minuman keras yang dibuat dari kurma dan anggur. Itu minuman istimewa. Kalau Nabi langsung mengharamkan, wah orang tidak akan menerima Islam. Para sahabat saja masih minum dia. Nah, begitu terjadi kejadian sholat, dia sudah minum sholat. Kan masih halal sebelum sholat, setelah sholat, sedang sholat. Sebelumnya dia belum selesai, belum hilang mabuknya. Akhirnya salah baca. Salah baca, qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Dia tidak bilang qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma, dia bilang a'budu ma ta'budun. Salah. Akhirnya saat itulah Allah menurunkan ayat, kemudian mengharamkannya total. Nah, itu tahapan juga. Budak tahapannya Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai kifarat. Sebagai kifarat. Orang yang membunuh dengan tidak sengaja, kifaratnya memerdekakan hamba. Orang menggauli istrinya siang Ramadan, kifaratnya memerdekakan hamba. Jadi kifarat itu dibayar dengan memerdekakan hamba, tujuannya supaya cepat penghapusan perbudakan di muka bumi ini. Dan orang yang memerdekakan hamba itu adalah pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Jadi perbudakan itu bukan dari Islam, dari sebelum Islam lagi, tapi dengan bertahap habis perbudakan dari muka bumi ini, dan minuman keras langsung diharamkan total. Jadi dengan kejadian-kejadian itu, tahapan-tahapan itu, maka Islam dengan sempurna, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi kalau kita bersuci ada 4: air, debu, batu, perubahan. Perubahan itu untuk arak, untuk minuman keras yang dia berubah menjadi cuka. Nanti dites, beli, tuak, kemudian taruh di botol atau cerigen, biarkan dia sebulan. Dia akan keluar buihnya, tes, minum, pasti mabuk. Biarkan lagi sebulan, akan jernih, akan hilang buihnya itu. Dia akan jernih, dia akan merasa rasanya masam, jadi cuka. Jadi dia perubahan itulah yang mensucikannya. Jadi tua atau poteng itu tahapannya halal, kemudian haram, kemudian halal. Atau suci, kemudian najis, kemudian suci. Itu perubahan itulah yang mensucikannya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma, tafarruqana ba'da hadza tafarruqan mubarakan hasanan ma'suma. La taj'alillahumma fina wa la minna wa la ma'na wa la yatba'una syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Wa asantu nafsi wa iyyakum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada. Wa dafa'tu anni wa ankum as-su'a bi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, demikianlah tausiah yang sudah disampaikan oleh Bapak Tuan Guru Haji Hudatullah Muhyiddin Abdul Aziz MA yang menjelaskan di mana tentang tauhid dan dilanjutkan dengan cara beribadah yang dimulai dengan menjelaskan tentang istinja. Semoga saja kita bisa mengambil hikmah pada bimbingan rohani kesempatan kali ini dan kita tutup acara ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.